Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Syiar Ramadan yang bekerja sama dengan PDAM Kota Makassar, Alfa Midi, dan New Milk Tea. Kali ini kita akan membahas dengan tema mengetuk pintu rezeki bersama Ustadz kesayangan kita, Ustadz Haji Sabarudin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah, harus tetap semangat. Ini sudah memasuki 10 kedua ya, bulan suci Ramadan yang merupakan awaluhu rahmah, kasih sayang, kemudian ini makfirah, ampunan dari Allah SWT. Masya Allah. Ini Ustadz ya, Tribuners mungkin penasaran nih Ustadz, mengetuk pintu rezeki. Nah Ustadz, di bulan Ramadan nih ya Ustadz ya, tentunya kan orang tuh pada berlomba-lomba untuk mengetuk pintu rezeki, untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki. Nah Ustadz, boleh dijelaskan sedikit nggak Ustadz, gimana sih maksud dari mengetuk pintu rezeki? Iya. Silahkan Ustadz. Iya. Biasanya kalau kita mengatakan mengetuk, biasanya itu ada pintu. Iya. Iya. Biasa kalau kita kebelet itu diketuk. Diketuk ya, dulu Ustadz ya. Tergantung cara mengetuknya. Kalau 1 kali 2 kali berarti itu biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah sering, berarti itu sudah kebelet. Kebelet banget itu Ustadz. Betul. Jadi harus mengetuk ya. Mengetuk pintu rezeki. Kita lihat bahwa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak ada 8 pintu rezeki yang diberikan kepada manusia. Tinggal kita ketuk itu pintu-pintu rezeki itu. Nah, pintu apa saja tuh Ustadz? Yang pertama, semua yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan bersama dengan rezekinya. Nah, ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali ditentukan rezekinya. Makanya ketika berada di perut seorang ibu 120 hari 3 bulan, maka ditiupkan roh. Alastu bi rabbikum, ditanya, bukankah saya Tuhanmu? Kemudian ditentukan ajalnya, ditentukan rezekinya, hidupnya bahagia atau sengsara, ditentukan. Oleh sebab itu, ketika bayi yang lahir itu biasanya menangis. Ya kira-kira bagaimana caranya itu menangis bayinya itu? Kalau baru dilahirkan, menangis. Kira-kira bayinya kenapa menangis? Kalau saya sih Ustadz ya, mungkin karena dia sedih Ustadz ya. Dia sedih meninggalkan surganya atau bagaimana sih Ustadz? Iya. Mungkin hanya Ustadz nih yang lebih tahu nih. Betul, itu salah satu pendapat harus dihormati. Ya. Nah, bayi itu dia punya tali pusar. Ya, tali pusar ini adalah tempat makanan ketika berada di janin. Nah, ketika itu tali pusar dipotong, maka bayi ini menangis. Kenapa dia menangis? Karena pintu rezekinya tertutup. Jadi dan dia tidak tahu bahwa rezekinya itu sudah dijamin. Jadi kalau ada orang di dunia, ini bisa menjadi prinsip dalam hidup. Dipindahkan jabatan, jangan bersedih. Jangan seperti bayi. Tapi ingat bahwa rezeki di luar jauh lebih besar dibandingkan rezeki yang ada dalam rahim. Masya Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada rezeki karena usaha. Dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Rezeki yang diusahakan. Makanya jangan heran kalau ada saudara-saudara kita yang barangkali dia tidak salat, ya dia tidak beribadah, tapi luar biasa, rezekinya selalu mengalir. Kenapa? Karena dia berusaha. Ini merupakan sunnatullah. Siapa yang berusaha pasti dapat. Ada namanya takdir mu'allak. Ketika kita berusaha pasti kita dapat. Makanya takdir yang kedua, pintu yang dibuka. Siapa saja yang berusaha, maka akan mendapatkan rezeki tersebut. Yang ketiga, ada pintu rezeki yang didapatkan karena tanpa disangka-sangka. Dadakan. Dadakan. Kita tidak tahu, dari mana ini rezekinya. Bagi siapa? Ada syaratnya. Bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dibukakan pintu rezekinya tanpa disangka-sangka. Bertakwa saja kepada Allah.
Sering ada yang mengatakan yang bekerja di tempat-tempat maksiat. Bagaimana saya cara aku Ustaz meninggalkan ini tempat. Nah, ada anakku kodong, anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD, nah ada semua SPP-nya. Coba kalau berani keluar dari tempat maksiat itu, maka yakin dengan Allah itu merupakan takwamu kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan dibukakan pintu rezekinya tanpa disangka-sangka. Oh, makanya Ustadz ya, ada pepatah mengatakan rezeki tidak akan tertukar Ustadz ya. Betul sekali. Karena sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada rezeki karena kita bersyukur. Apa yang ada kita syukuri. Ya, kita syukuri apa yang ada. Maka dalam Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, akan dibuka pintunya, ditambah. Jadi sama kita bersyukur. Suami yang mensyukuri istrinya, insya Allah akan ditambah. Ditambah istrinya nih? Bukan ditambah istrinya. Oh, kira ditambah istrinya. Ya, tapi ditambah keberkahan keluarganya. Ya, keberkahan keluarganya. Karena sering ada ustadz mengatakan, ya bagaimana mungkin tambah istri tak? Bilang tidak berani tambah. Jadi kalau begitu lebih berarti takut sama istri tak? Bilang saya tidak takut sama istriku, tapi istriku lebih berani nah saya. Jadi ini yang ketiga. Kemudian jadi kalau kita bersyukur itu akan ditambah. Syukuri apa yang ada, maka insya Allah Allah akan tambah keberkahannya. Tambah nikmatnya tambah Ustadz nikmatnya. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, ada pintu rezeki yang diberikan bagi orang yang menikah. Jadi kalau misalnya ada belum Kak menikah ini, mau Kak menikah nanti kalau sudah ada rumah, sudah ada kendaraan. Justru kalau Anda menikah, maka dibukakan pintu rezeki melalui istri Anda. Dalam Al-Quran dikatakan, ya iyakunu fuqara, jika miskin, yuganihumullah, maka Allah akan memberikan kekayaan. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, saya sangat miskin kehidupanku. Kira-kira apa solusinya? Maka Rasulullah mengatakan, menikah. Akhirnya dia menikah. Sudah menikah, kembali melapor kepada ya Rasul. Nah sudah maka kedong ini menikah. Kenapa masih begitu-begitu saja? Apa kata Rasul? Menikah kembali. Waduh, gawat ini Ustaz. Kemungkinan tidak ada keberkahan dalam pernikahan. Tapi ketika ada keberkahan, insya Allah janji Allah, maka akan ditambah, dibukakan itu pintu rezekinya. Nah kemudian selanjutnya, pintu rezeki anak. Jadi anak itu merupakan ya pintu rezeki. Ya, yang mengatakan khasyata imlakin, ya, dia takut akhirnya karena dia buang anaknya. Jadi orang-orang yang membuang anaknya di panti asuhan karena takut dengan rezekinya, maka mesti menonton syiar Ramadan kali ini. Harus ya. Karena anak itu merupakan pintu rezeki. Pintu rezeki, jangan terlantarkan anak-anaknya di jalan. Kenapa? Karena anak itu merupakan pintu rezeki. Nahnu narsukukum wa iyyahum. Allah janji, ketika anakmu itu, maka kami akan berikan rezeki untukmu dan juga rezeki untuk anakmu. Kemudian yang terakhir, pintu rezeki itu adalah istighfar. Ya, dengan kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu rezeki. Jadi ada 3 orang yang pergi bertanya kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama. Ya Imam, di kampung saya terjadi musim paceklik, musim kemarau. Binatang itu hampir mati semua. Maka kemudian imam ini mengatakan perbanyak istighfar. Datang orang yang kedua mengatakan, apa masalahmu? Masalahku terjadi musim hujan, longsor semua kedong. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Dia mengatakan, ya perbanyak istighfar. Datang orang ketiga, ya Imam, lama mak kedong menikah, tapi belum nikah memongan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Imam mengatakan, perbanyak istighfar. 3 kasus yang berbeda, satu disolusinya yaitu istighfar. Maka dibacakan ayat dalam Al-Quran, fakultu stagfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu maha pengampun. Yursilus sama alaikum midarara, akan menurunkan hujan yang peceklik. Yang itu kan nabatan. Banin itu anak, nabatan dan tumbuhan. Jadi yang kemarau diberikan ini, kemudian yang tidak punya keturunan itu akan diberikan keturunan berkat dengan melakukan yang namanya istighfar. Oke, Masya Allah Ustadz. Nah Ustadz, mungkin Tribuners masih pada penasaran nih Ustadz ya, tapi kita harus jeda dulu ini sejenak. Jadi Tribuners jangan kemana-mana, kita akan break sejenak, tetap di program Syiar Ramadan.
mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4. Nama saya Meinar, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nak, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai perumda air minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Kembali lagi dalam program Syiar Ramadan bersama Ustadz Haji Sabarudin LC. Ya Ustadz, tentunya nih Ustadz ya, mengetuk pintu rezeki. Nah, dengan mengetuk pintu rezeki sama aja nih Ustadz ya dengan cara kita bersedekah. Betul. Nah Ustadz, mungkin sedikit ada penjelasan Ustadz, misalnya nih untuk orang-orang yang lagi kesusahan atau orang-orang yang lagi nggak ada duit nih Ustadz, dia ingin bersedekah tapi selalu mengeluh, saya nih nggak ada duit, terus gimana nih caranya saya mau sedekah, gimana nih supaya rezeki bisa datang. Nah, boleh dijelaskan sedikit Ustadz? Oh iya, betul ya, bahwa bagian dari mengetuk pintu rezeki itu adalah sedekah. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan hartanya untuk Allah. Jadi Allah mengatakan, engkau pinjamkan sebenarnya hartamu untukku. Maka fayudha'if lahu adha'afan katsira. Maka Allah akan lipat gandakan. Maka janji dari Allah, belum ada orang itu yang ahli sedekah itu bangkrut. Jadi Allah kan ternyata salah satu di antara pintu rezeki itu adalah dengan berbagi. Ya, semakin kita berbagi, maka itu sebenarnya semakin terbuka pintu rezeki kita. Sama dengan ketika orang berilmu. Kalau hanya dia yang tahu, maka tidak berkembang ilmunya. Tapi ketika ilmunya itu sudah diberikan kepada orang, maka orang itu akan menyebarkan kepada yang lain, maka semakin besarlah pengetahuan yang ada. Jadi orang yang bersedekah itu merupakan satu di antara 8 pintu mengetuk pintu ya rezeki itu, terbukanya rezeki seseorang itu yaitu dengan bersedekah. Ya. Nah, jadi bersedekah bukan hanya melulu tentang duit ya, duit, uang ataupun dengan benda-benda. Jadi dengan ilmu pun sudah termasuk sedekah, Ustadz ya? Betul. Nah, jadi karena sedekah ini, kata Rasulullah, ibtisamuka fi wajihi ahika sadaqah. Tersenyum saja ya di hadapan saudaramu ya, sama muslim, kita tersenyum itu bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Jadi itu bisa mendatangkan rezeki. Ya, coba kalau kita keluar, ya tiba-tiba ada orang misalnya di restoran, kita lewat, kita tersenyum, dia juga tersenyum, dipanggil kita, ditraktir, gara-gara tersenyum. Jadi itu contoh kecil bahwa terkadang ada orang kita tidak mengenalnya, tapi karena kita memberikan sedekah dengan senyuman saja, maka itu bisa membuka rezeki. Bahkan ketika kita bertemu orang yang kita tidak ketahui, dengan senyuman, kemudian kita lebih akrab,
tentunya membuka pintu rezeki. iya. Iya. Banyak teman, Iya, banyak rezeki. Betul, banyak teman, banyak rezeki. Iya. Nah, Ustadz, berhubung kita masih di suasana Ramadan nih Ustadz, gimana sih caranya untuk Tribuners tahu nih, di suasana Ramadan tentunya kita ingin berlomba-lomba untuk gapai rezeki. Gimana sih Ustadz? Apakah ada kiat-kiat tertentu nih Ustadz untuk gapai rezeki yang lebih di bulan Ramadan ini Ustadz? Ya, betul. Nah, untuk mendapatkan rezeki, ya perlu kita ketahui bersama bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Iya. Nah, jadi itu. Jadi kalau mengatakan rezeki itu adalah materi, adalah uang, itu perlu diluruskan. Ya. Jadi rezeki itu ya keluarga yang baik-baik, anak yang hormat kepada orang tuanya, orang tua yang dihormati kepada anaknya, diberikan kesehatan, berpuasa di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, ya bisa khatam 30 juz Al-Qur'an, itu bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu potensi yang ada dalam diri kita ketika kita manfaatkan untuk lelah menjadi lillah, maka insya Allah itulah rezeki yang paling terbaik. Kemudian rezeki yang hakiki, yaitu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita makan, itulah rezeki yang hakiki. Masya Allah. Nah Ustadz, berhubung kita udah mau sampai nih Ustadz ya di penghujung terakhir, beri tips-tips dong Ustadz untuk caranya bersedekah yang baik dan ikhlas. Ada nggak sih Ustadz? Ya, bersedekah yang baik dan ikhlas itu di antaranya memberi tangan kanan, tidak dilihat tangan kiri. Itu kalau takutnya timbul riya. Tapi kalau tidak, maka tidak menjadi masalah kita terang-terangan. Tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi orang untuk bersedekah. Kemudian kalau kita bersedekah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berikanlah yang terbaik. Jangan bersedekah karena tidak dipakai. Biasa mengatakan sedekah kami deh karena kita tidak pakai. Karena kita tidak pakai ya. Surga itu tidak bisa dibalas dengan sedekah daun talas. Ya. Jadi kita ingin mendapatkan surga, orang yang bersedekah itu mendapatkan surga, maka berikanlah yang terbaik, maka Allah akan membalasnya yang terbaik. Masya Allah. Baik, Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Tema pembahasan kita kali ini sangat-sangat menarik ya Tribuners. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Sabarudin dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, Ustadz, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz atas kajiannya hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat pelajaran hari ini dapat menjadi suatu berkah ya Ustadz, dan suatu rezeki. Amin. Khususnya buat Tribuners. Ya, Tribuners, betul. Ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih. Tetap bersama di Syiar Ramadan yang setiap hari pukul 17.30 hanya di Tribun Timur Channel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.